Taktik cerdik Jokowi, hadapi konflik Iran-Israel, RI perdaya pengaruh besar AS, di kancah dunia. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyatakan serangan Iran terhadap Israel, menambah carut-marut geopolitik di Timur Tengah. Dikhawatirkan serangan Iran ke Israel akan berdampak terhadap Indonesia, Airlangga menyatakan, Presiden Joko Widodo, Jokowi, akan menggelar rapat khusus. Airlangga menegaskan kondisi geopolitik dunia, saat ini memang tidak sedang baik-baik saja, terlebih pasca serangan Iran ke wilayah Israel, maka dari itu, dia mendorong soliditas politik dalam negeri dapat tercipta, khususnya dari para elit partai, jadi kita harus move on, dengan tantangan yang tidak biasa dan tentunya membutuhkan soliditas dari seluruh partai politik, menghadapi ketidakpastian dunia saat ini, ujar Ketua Umum Partai Golkar ini. Airlangga menambahkan, Indonesia secara langsung sudah berkomunikasi dengan sejumlah perwakilan negara di Timur Tengah, seperti dengan Duta Besar di Jordania, Dua Besar di Teheran yang juga mewakili Duta Besar di Lebanon, untuk melihat situasi global. Kami berharap terjadi deskalasi bukan eskalasi, ucap Airlangga. Airlangga meyakini, dalam situasi saat ini, Indonesia masih memiliki fundamental ekonomi yang kuat. Selama mempunyai ekonomi dan politik yang solid, maka bangsa ini bisa kuat menghadapi berbagai masalah global. Insya Allah transisi situasi ini kita bisa jaga bersama. Apalagi kita tentu berharap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, bisa mengambil langkah-langkah supaya terjadi deskalasi bukan eskalasi. Airlangga menandasi, merespons situasi di Timur Tengah, atau pasca Iran melakukan serangan ke Israel, Menko Airlangga langsung menggelar rapat terbatas dengan jajarannya. Menurut Airlangga, rambatan dampak, eskalasi konflik, kepada pasar finansial Indonesia baru akan terlihat saat pembukaan pasar pada hari ini, Selasa pagi, April tahun 2024. Namun langkah-langkah antisipatif, akan disiapkan untuk menjaga kepercayaan pasar, atas dampak potensi semakin meningkatnya harga komoditas, terutama minyak akibat terganggunya pasokan, serta kenaikan harga emas. Sampai dengan Februari tahun 2024, neraca perdagangan Indonesia juga masih mengalami surplus, dan menopang cadangan devisa yang pada posisi terakhir di Maret tahun 2024 tercatat masih kuat. Pastinya pemerintah tidak tinggal diam, kita akan siapkan sejumlah kebijakan strategis untuk memastikan agar perekonomian nasional tidak terdampak lebih jauh. Tentunya tingkat kepercayaan pasar kepada kemampuan perekonomian nasional untuk merespons dampak eskalasi konflik mesti kita jaga, ungkap Airlangga Hartarto. Kita harapkan para pelaku pasar untuk tetap tenang dan tidak mengambil langkah spekulatif. Pemerintah akan terus mencermati perkembangan global dan regional yang ada serta akan mengambil langkah-langkah yang kuat dan fokus dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Respons kebijakan yang terukur dari pemerintah kita harapkan akan mampu memitigasi dengan baik dampak eskalasi konflik global saat ini, pungkasnya.